Nah, tadi kan saya bilang ada dua hal. Pertama berat bangunan ya. Tadi berat bangunan sudah kita buktikan ternyata persentase errornya kecil, 1,7% dan 2,8% is oke lah. Masih kurang dari 5%, bahkan kurang dari 10% gitu ya. Maaf, kurang dari 10%, bahkan kurang dari 5%, otomatis ya bisa kita bilang input yang saya berikan ke dalam program analisis struktur itu sudah tepat untuk berat volume dan keakurasian dimensi strukturnya. Nah, yang kedua, untuk mengevaluasi apakah bangunan kita sudah model kita sudah benar itu dari periode natural bangunan, gitu ya. Periode natural bangunan itu adalah periode getaran alami dari sebuah struktur yang kita modelkan, yang itu prediksi kira-kira kalau ada getaran dengan periode getaran itu sama dengan periode natural dari bangunan kita, maka bangunan kita akan beresonansi dengan getaran tersebut. Itulah definisi dari periode natural. Nah, periode natural ini fungsi dari massa dan keakuan. Maka kita harus cek lagi nilai modulus elastisitas bahan material, inersia penampang, dan juga massa, sumber massa dari bangunan. Nah, mau tahu caranya? Berikut ini adalah selengkapnya. Oke, baik. Selanjutnya, setelah tadi berat bangunan sudah kita pastikan akurat sama dengan hitungan manual. Nah, yang kedua, untuk memastikan apakah struktur bangunan kita sudah tepat itu adalah periode natural bangunan, gitu ya. Ada dua hal kenapa periode natural bangunan. Yang pertama adalah kita mengecek apakah ada elemen-elemen balok, kolom, plat, tangga dari model ini ada yang terlepas apa tidak. Jadi konektivitas antar elemennya ada yang terlepas apa tidak. Karena kalau ada yang terlepas pasti nanti nilai T-nya akan menjulang tinggi sekali gitu ya. Nah, yang kedua, kita ngecek kira-kira eh, definisi sumber massa bangunan kita sudah tepat apa belum gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebentar saya akan jelaskan dulu apa itu periode natural bangunan. Nah, jadi periode natural bangunan itu adalah sebuah periode getaran yang dapat menyebabkan bangunan kita beresonansi dengan getaran tersebut gitu ya. Nah, secara teoritis rumus dasarnya itu berhubungan dengan nilai kekakuan dan nilai massa bangunan gitu. Nah, kekakuan itu isinya apa? Kekakuan itu adalah kalau kita belajar dari analisis struktur metode matriks, isinya adalah modulus elastisitas dan juga inersia penampang gitu ya. Nah, itu yang harus kita cek. Kita pastikan apakah modulus elastisitas kita sudah tepat atau belum. Kita cek dulu dari define material, kemudian yang paling penting adalah yang struktur betonnya. Karena kan memang ini adalah beton bertulang, artinya memang utamanya adalah beton. Nah, nilai modulus elastisitasnya kita periksa dari Newton milimeter dulu, biar kita punya feelingnya. Dengan FC Action 30 MPa, saya hitung menggunakan Excel 4.700 akar FC Action, itu ketemunya adalah 25.742 ini, gitu. Sehingga angka ini sudah tepat dalam satuan Newton milimeter alias megapascal atau MPa, seperti itu ya. Oke, dan oke. Itu untuk memastikan dulu nilai E benar, kemudian nilai I, inersia. Inersia penampang berarti kan hubungannya sama lebar dan tinggi, karena inersia kan untuk inersia persegi 4, rumusnya 1/12 BH pangkat 3 gitu ya. Berarti kita lihat di section property kita, frame section kita pastikan dimensinya tepat gitu ya. Dimensinya tepat, modifiernya juga masih satu, belum ada yang berubah. Gini, kita pastikan semuanya satu persatu hingga unsur kolomnya. Jadi dimensinya tepat, hati-hati masalah satuan. Di sini satuannya adalah meter, gitu ya. Hati-hati masalah satuan ini, hati-hati betul. Kenapa? Eh, Kalau misalkan tidak tidak hati-hati dengan satuan, biasanya untuk dimensi penampang kita gunakan milimeter. Jadi 600 kali 500 gitu ya, atau 700 kali 700 gitu. Nah, sedangkan di sini satuannya defaultnya adalah meter, maka tidak menggunakan input milimeter, tapi inputnya adalah meter. Jadi 0,55 dan 0,55 gitu ya. Kayak ini balok itu inputnya 0,75 dan 0,4 karena satuannya meter. Di sini biasanya terjadi kesalahan. Jadi karena tidak awas terhadap satuan di pojokan sini gitu. Jadi menginputkan masih menggunakan satuan milimeter, jadi 750 kali 400 gitu. Nanti akan terlihat dari nilai T-nya. T-nya akan drop jauh sekali gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman, makanya kenapa saya bilang nilai periode bangunan atau T itu nanti bisa digunakan untuk mengontrol apakah inputnya sudah tepat atau belum gitu ya.
Nah, itu untuk nilai E dan nilai I sudah kita pastikan dulu. Kemudian nilai M atau massa struktur. Nah, massa struktur artinya kita memerlukan definisi sumber massa dari bangunan kita. Itu. Nah, definisi sumber massa itu sebetulnya berawal dari sini. Sebentar. Nah, ini. Berat seismik efektif dalam SNI 1726 tahun 2019. Jadi berat seismik efektif itu harus menyatakan seluruh beban mati dan beban lainnya yang terdaftar di bawah ini, yaitu satu dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan, maka minimum sebesar 20% beban hidup dari lantai. Gitu ya. Katanya adalah daerah yang digunakan untuk penyimpanan. Nah, karena kebetulan ini gedung perkantoran, maka kan tidak penyimpanan, maka kita tidak menggunakan 20% dari beban hidup. Nah, kemudian beban partisi minimum 0,48 kN per meter persegi. Jadi minimum ada partisi ruangan ringan itu senilai 0,48 kN per meter persegi gitu. Nah, artinya berat bangunannya kalau pada struktur gedung kantor kita itu hanya dari berat dead load yaitu berat strukturnya sendiri dan berat mati tambahan gitu ya. Atau additional dead load gitu. Sedangkan beban hidup tidak saya masukkan karena kita tidak meniatkan sebagai tempat penyimpanan. Nah, di dalam program juga harus kita definisikan, kita kasih tahu si programnya. Program kita mau mendefinisikan sumber massa terdiri dari, nah ini ada dua. Misalkan saya hapus dulu ya. Misalkan ini saya kembalikan ke defaultnya dulu. Nah, saya ulangi lagi prosesnya. Ini saya hapus dulu ya, biar tahu prosesnya. Jadi kita harus kasih tahu pada program saya mau massa bangunan saya itu bukan dari beban hidup, tapi hanya dari beban mati dan beban tambahan gitu ya. Maka harus kita kasih tahu. Caranya dengan add new measures. Ini kita tulis massa bangunan. Massa bangunan saya itu berasal dari ada dua pilihan, apakah dari elemen self mass dan additional mass, artinya dari elemen yang kita gambarkan di dalam program analisis struktur, elemen plat, lantai, plat, kolom, balok, tangga, itu secara otomatis dia sudah punya massa dan sekaligus berat gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita pilih ini, maka beban mati tambahan yang kita inputkan tidak termasuk. Jadi spesi, keramik, plumbing, plafon, dinding itu tidak termasuk karena dia bukan elemen yang digambarkan di dalam program ini. Kalau dinding itu kita gambarkan, kalau spesi keramik itu kita bikin juga dalam lantainya kita bikin berlayer-layer gitu, maka dia bisa kehitung. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan input beban luar sebagai beban mati tambahan, maka kita pakai yang kedua yaitu specified load pattern. Nah, load patternnya itu ada di load pattern dead ini dan load pattern additional dead gitu, satu dan satu. Jadi dia dijumlahkan. Nah, load pattern dead itu artinya adalah dia akan menjumlahkan seluruh berat mati tambahan yang berasal dari beban load case dead load gitu ya. Karena di load case dead load sudah kita centang, sudah kita beri faktor self weight multiplier-nya 1,0. Artinya dia sudah otomatis akan menghitung berat dan massa dari elemen struktur gitu. Nah, sehingga dengan kita memilih yang spesifik load pattern dengan det tambah adet ini, dia sudah otomatis menjumlahkan berat mati dan berat mati tambahan dari struktur. Kalau mau iseng, kita coba dua-duanya kita klik OK, apa yang terjadi? Dia akan kasih warning bahwasanya kalau kita klik 2 kali, ini akan terjadi double counting. Jadi berat bangunan itu akan jadi 2 kali lipat karena selain dia dihitung dari dead load, dari load case dead load, dia akan juga terhitung dari self weight-nya elemen. Jadi 2 kali terhitung. Kita klik no, maka kita hanya pilih yang bawah saja gitu. Klik OK. Nah, kemudian kita tetapkannya caranya gini, kita pilih massa bangunan, kita pilih default mass source-nya, kita ganti ke massa bangunan begini. Jadi jangan lupa default mass source-nya harus diganti, jangan sampai masih menggunakan default bawaannya. Klik OK dan klik OK gitu. Seperti itu, kemudian kita running. Kali ini kita harus merunning dead dan added pasti ya, karena kan beban mati tambahan. Kemudian kita running modal ini.
modal ini untuk menganalisis berapakah nilai periode natural bangunan kita. Kita run dan hasilnya kita lihat. Ya, sebentar. Oke, sudah keluar hasilnya. Nah, nilai T periode pertama mode 1 itu adalah, oh ya, cara ngeliatnya gini. Cara ngeliatnya dari displacement, pilih modal, tapi numbernya nomor 1, kita klik OK. Nah, seperti ini, dia 1,6468. Nah, 1,6468 detik. Nah, apakah nilai, terus caranya tahu ini wajar apa tidak? Pertama, kita gerakan, kita animasikan. Kenapa animasi ini penting? Karena saya perlu tahu ada nggak unsur elemen yang terlepas konektivitasnya. Nah, di sini kelihatan kalau misalnya ada terutama balok atau kalau ini tangga, kalau dia tidak tersambung dengan tepat karena kita menggambarkannya itu kurang akurat, dia akan bergerak sendiri, tidak bersama-sama dengan struktur yang lain. Gitu ya. Di sini terlihat seluruh komponen itu bekerja bersama-sama sehingga bisa dilihat tidak ada yang terlepas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah nilainya sendiri. 1,68 ini kira-kira nilai yang wajar apa tidak sih? Gitu. Untuk gedung 10 lantai 1,648. Nah, kalau kalian belum punya feeling, belum punya pengalaman, apakah nilai ini wajar apa tidak, maka kita ambil dari SNI, gitu ya. Kita ambil dari SNI, karena SNI memberikan kita nilai pendekatan berapa sih, nilai periode natural bangunan. Nah, ini dia. Di sini letaknya. Periode fundamental pendekatan. Jadi periode fundamental pendekatan atau TA dalam TIK ditentukan dengan rumus ini, gitu. Jadi ini kayaknya rumus statistika ya. Rangka beton pemikul momen, karena kita adalah struktur portal, maka kita rangka beton pemikul momen itu nilai CT-nya adalah 0,0466 dengan HN itu adalah tinggi bangunan, itu di atas dasar sampai tingkat tertinggi struktur, dan X-nya adalah 0,9. Nah, mari kita hitung. TA-nya dari SNI bilang sama dengan 0,0466 dikali tinggi strukturnya 40 meter dipangkat pangkat apa tadi? Pangkat 0,9. Maka SAP memberikan SNI memberikan guidance kurang lebih 1,289 detik gitu ya. Itu adalah batas bawah dari perkiraan. Nah, batas atasnya juga ada. Batas atasnya itu dengan cara nilainya CU dikali TA. Nah, di sini kan dibutuhkan dulu adanya parameter percepatan respon spektral design pada periode 1 detik. Ya, oke. Oke, kita masuk dulu untuk menentukan SD1. Kita kembali lihat bangunan kita digunakan untuk apa. Oke, kita berada di daerah Yogyakarta dengan tanah sedang. Nah, maka selanjutnya mari kita lihat di peta gempa. Nah, oke, ini kita sudah sampai di peta gempa yang kita maksud karena kita hanya butuh SD1. Ya, kita kerjakan dulu ini ya, membaca peta S1 untuk kota Yogyakarta. Nah, kota Yogyakarta sendiri itu, sebentar, perlu zoom in yang cukup baik karena ada patahan. Ini ya, jadi sebetulnya kalau diperhatikan itu di Yogyakarta itu ada garis ini, ada zona yang kecil ini, sehingga saya nggak bisa kelihatan dengan jelas ya. Ya, tidak kelihatan dengan jelas di sini. Terpaksa kita cek melalui karena di petanya sangat ini ya, masih sangat kasar, maka tidak bisa kita baca. Kita cek melalui websitenya. Nah, ini dia. Ya, karena pembacaan peta gempa ini untuk Jakarta
susah karena sudah di zoom in sekalipun juga. Nah, ini sudah zoom maksimal tetap tidak bisa terbaca. Terpaksa kita ke sini, kita pilih nama kota Yogyakarta. Ini dia nilai S1-nya adalah 0,57. Nilai periode panjangnya itu 6 detik. Kemudian di SD, tanah kita tanah sedang. Maka nilai SD1 kita berapa? SD1 kita adalah 0,61 detik. Nah, ini dia. SD1 kita SD1 kita 0,61. Maka kalau lihat dari peraturan SNI-nya tadi, kita kembali ke tadi sebentar. Nah, ini SD1 kita kebetulan memang lebih dari 0,4 detik ya. 0,4 percepatan gravitasi, otomatis koefisiennya adalah 1,4. Nah, seperti itu. 1,4 sama dengan 1,4 dikali TA-nya. Maka batas atasnya adalah 1,85. Nah, dari program kita tadi menanamkan nilai 1,64. Berarti masih di antara batas atas dan batas bawah, dan juga nilainya masih mendekati. Gitu ya. Begitu sudah kita pastikan tidak ada yang lepas, kita pastikan nilai T-nya masuk akal, maka artinya bangunan 3 dimensi ini sudah tepat permodelannya, seperti itu.